Halo para pendengar, kini saatnya belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Nufriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 9. Kalimat kunci hari ini adalah 何時からですか? Dari jam berapa? Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Profesor Suzuki akan membuat suatu pengumuman di kelas. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 9. Kalimat kunci hari ini, 何時からですか? dari jam berapa? Ashita kenkou shindanがあります。何時からですか? 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 Mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan, 明日、健康診断があります。 besok ada pemeriksaan kesehatan. 明日、 Adalah besok. 健康診断、 Terdiri dari 健康、 kesehatan dan 診断 pemeriksaan. が Adalah partikel yang mengindikasikan subjek. あります。 Adalah ada. Anda dapat menggunakan arimas baik bagi bentuk kalimat masa sekarang atau masa depan. Selanjutnya, Anna bertanya, 何時からですか? dari jam berapa? Ini adalah kalimat kunci hari ini. 何 Adalah apa dan 時 adalah jam. Digabungkan 何時 berarti jam berapa, から artinya dari. Adalah partikel yang mengindikasikan titik awal periode waktu atau tempat. です Adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat diikuti oleh か partikel yang membuat kalimat menjadi pertanyaan. 何時からですか? Profesor Suzuki menjawab, 午前9時から11時までです。 dari jam 9 hingga 11 pagi. 午前 Digunakan dari jam 12 malam sampai menjelang jam 12 siang. Sementara dari jam 12 siang sampai menjelang jam 12 malam menggunakan 午後9時 adalah jam 9. Ini terdiri dari angka 9 ku dan ji yang artinya jam, pembilang yang mengindikasikan jam tertentu. Sebelumnya kita mempelajari bahwa 9 adalah Q atau ku. Bukannya kita seharusnya mengucapkan QG? Bukan, saat 9 diikuti dengan ji, kita mengucapkan kuji. Begitu juga kita mengucapkan jam 4 sebagai 4時 bukannya yongji. Selanjutnya, kara adalah dari. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ini adalah partikel yang mengindikasikan titik permulaan. 11時 Adalah jam 11. まで Adalah hingga atau sampai. Ini adalah partikel yang mengindikasikan titik akhir periode waktu atau tempat. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. 11 adalah ju ichi, berasal dari ju yang artinya 10 dan ichi yang artinya 1. Jadi 12 Juni berasal dari ju dan ni yang artinya 2. Ya, sekarang mari berlatih mengucapkan dari jam 1 hingga jam 12. 1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。 Profesor Suzuki melanjutkan, ここに8時半に集まってください。 mohon berkumpul di tempat ini jam 8.30. ここ Adalah tempat ini atau di sini. に Adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Anda sudah tahu 8時 adalah jam 8. 半 Berarti setengah. Di sini itu artinya setengah dari 1 jam, yaitu 30 menit. Hachiji jam 8 dan hang setengah menjadi setengah jam lewat 8 atau 8.30. Dan partikel ni setelah 8.30 mengindikasikan titik spesifik dalam waktu. Ni punya berbagai macam peran ya. Ya, sekarang 集まって adalah bentuk T dari
集まります。 yang artinya berkumpul. Jika Anda menambahkan ください。 mohon, setelahnya susunannya menjadi 集まってください。 mohon berkumpul. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 9. Kalimat kuncinya adalah 何時からですか？ dari jam berapa? 明日健康診断があります。何時からですか？午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini lagi-lagi kita menemui kata kerja bentuk T. Kita telah mempelajari bahwa atsumarimas atau berkumpul menjadi atsumatte saat mengambil bentuk T. Mengapa tidak menjadi atsumarite? Mari kita tanyakan guru kita. 私が教えましょう。 Ia mengatakan, dalam pelajaran sebelumnya, Anda mempelajari pola dasar untuk mengubah kata kerja bentuk mas menjadi bentuk T. Anda hanya perlu mengubah mas menjadi T. Hari ini mari kita mempelajari pola lainnya. Di dalam pola ini, Anda tidak hanya akan mengubah mas, namun juga suku kata sebelumnya. Jika suku kata sebelum mas adalah ri, Anda ubah ri dan mas bersamaan, rimas, menjadi T. Jadi, 集まります。 yang artinya berkumpul, menjadi 集まって。 aturan ini juga berlaku saat suku kata sebelum mas adalah i atau ci. Di sini juga Anda ubah i atau ci dan mas bersamaan menjadi t. Jika suku kata sebelum mas adalah mi, ni, atau bi, Anda ubah baik suku kata tersebut maupun mas menjadi nde. Misalnya, 読みます。 yang artinya membaca menjadi. 読んで。 Mari kita mengingat ini menggunakan sebuah lagu. 1リってミニ瓶で1リってミニ瓶で Sekarang, jika suku kata sebelum mas adalah ki, Anda ubah suku kata itu dan mas menjadi ite. Jadi, 聞きます。 yang artinya mendengarkan menjadi. 聞いて。 Jika suku kata sebelum mas adalah gi, Anda ubah suku kata itu dan mas menjadi ide. Jadi, 急ぎます。 yang artinya terburu-buru menjadi. 急いで。行きます。 Atau pergi adalah satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini. Kata ini menjadi. 行って。 Sekarang lagu untuk bagian ini adalah. 聞いて聞いて言って聞いて聞いて言って Kini mari kita dengarkan lagunya hingga selesai. Nyanyikanlah berkali-kali dan mengingat kata-katanya. 1リってミニ瓶で1リってミニ瓶で聞いて聞いて言って聞いて聞いて言って Itulah tadi Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. ギリギリ。 Apakah ini untuk suara hujan? Bukan, Anda menggunakan kata ini saat Anda begitu terdesak sampai tidak punya waktu lagi atau tidak ada ruang lagi. Anda juga dapat mengatakan Anda tiba pas pada waktunya. ギリギリ。 Saat Anda hampir saja terlambat. Kita juga punya kata serupa. スレスレ。 Kita mengatakan ini saat kita hampir melampaui batas. Jika Anda hampir gagal dalam ujian, Anda dapat mengatakan, saya lulus ujian dengan. スレスレ。 Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, kita dengarkan catatan si Anna. 今日は Saya dengar sebagian angka dianggap membawa sial di Jepang. 4 adalah shi, sama dengan kematian. 9 adalah ku, sama dengan penderitaan. Jadi beberapa hotel dan rumah sakit menghindari memiliki kamar nomor 4 dan 9.